Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdinillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wa furqan. Wa qala aidan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa qala aidan balighul anni walau ayah. Para pemirsa Matsawan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita haturkan dan panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita baik berupa nikmatnya, karunia-Nya, maghfirah dan inayahnya. Tentunya kesemuanya itu dalam bentuk yang utuh kita terima dan tidak ada suatu pun yang kurang. Terlebih lagi kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kita bisa menikmati dan menerima datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni suatu bulan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan rahmat dan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Ramadan yang kita jalani pada saat sekarang ini. Ini adalah suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita dan dianugerahkan kepada kita. Kita bisa menjalani rutinitas kita di dalam bulan yang penuh berkah ini. Tentunya sangatlah bagi kita mendapat suatu keberuntungan manakala kita hidup di dalam bulan yang penuh berkah ini, yakni kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Matsawan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga selalu terlimpah keharibaan junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, beliau dapat membimbing umat manusia dan mengarahkan umat manusia pada suatu jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan risalah dinul Islam yang beliau bawa, yang beliau tebarkan di atas permukaan bumi ini. Alhamdulillah, kita pun yang ada pada saat ini atau kita pun yang hidup pada saat ini masih bisa mengikuti daripada segala risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Mudah-mudahan hingga sampai kepada akhir hayat kita, ketika kita menuju Allah Subhanahu wa taala, kita tetap selalu berpegang teguh kepada ajaran dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, sehingga akan membawakan kita kepada jalan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Para pemirsa Matsawan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita ucapkan serta salam penghormatan kita kepada para ulama warasatul anbiya yang telah menyebarluaskan daripada ajaran Islam sehingga sampai kepada kita, dan kita pun masih bisa mengikuti daripada ajaran Islam itu sehingga kita bisa menuju jalan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Matsawan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di dalam bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh magfirah, dan bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sudah berada di ujung atau di penghujung daripada bulan tersebut. Tentunya kita yang ada di dalam bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini, tentunya kita bisa mendapatkan atau mengambil hikmah daripada apa yang kita laksanakan, daripada apa yang kita lakukan ketika kita berada di dalam bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya adalah kualitas daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan meningkat manakala kita keluar daripada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Para pemirsa Matsawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan atau bulan puasa adalah merupakan suatu bulan yang mana penuh dengan keberkahan, yang mana penuh dengan ampunan atau magfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, di dalam bulan Ramadan itu ada 3 bagian yang ada di dalamnya. Ada 10 malam pertama adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 malam kedua adalah merupakan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian 10 malam ketiga adalah merupakan suatu pembebasan atau terhindarnya kita daripada api neraka. Salah satu daripada keistimewaan daripada bulan Ramadan itu yakni besarnya adalah peluang untuk doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan terkabul. Salah satu keistimewaan daripada bulan Ramadan yakni besarnya peluang daripada doa-doa yang kita panjatkan adalah insya Allah dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran, yakni surah Al-Baqarah ayat 186 yang tadi kami bacakan, kemudian kami ulang lagi, yakni auzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu selalu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Meski demikian, tentunya ada beberapa syarat. Tentunya ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar doa-doa yang kita panjatkan, agar doa-doa tersebut bisa terkabul selama
di dalam bulan Ramadan ini. Para pemirsa Matsawan Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang cara dikabulkannya doa itu tidak terlepas daripada 5 daripada syarat wajib sebagaimana yang tersirat daripada ayat yang kami bacakan tadi. Yang pertama, menjaga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka anni fa inni qarib. Kita harus merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala manakala kita ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin memanjatkan sesuatu yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita berada di dalam bulan Ramadan ini. Sejatinya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manakala kita ingin meminta sesuatu, tentunya kita akan dekat. Logikanya begitu. Kita misalnya kepada seseorang ingin meminta tolong, tidak mungkin kita secara jauh-jauh kita ingin meminta tolong kepada seseorang tersebut, tetapi kita mendekatkan dulu kepada orang tersebut, baru kita berbahasa untuk minta tolong kepada orang tersebut agar mereka atau orang tersebut bisa membantu kita. Begitu juga manakala kita ingin memanjatkan sesuatu, kita ingin memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya terlebih dahulu kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat yang pertama agar permohonan kita, agar doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain daripada kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita ingin meminta sesuatu, yang kedua adalah kita meminta sesuatu itu, kita memanjatkannya adalah dengan serius atau dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan termakna yang ada di dalam ayat ujibu da'wati idza da'ani. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala hanya mengabulkan daripada doa hambanya yang benar-benar sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar dan serius. Karena kadangkala kita melihat dan kita perhatikan banyak orang yang tidak serius ketika dalam memanjatkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ucapannya, mulutnya berucap, tapi kadang-kadang hatinya kemana-mana. Dalam artian dia tidak serius daripada apa yang ia mohonkan, dia tidak serius daripada apa yang ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan meminta dengan doa yang aneh-aneh. Misalnya memohon suatu kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan itu dia tidak melakukan usaha-usaha apapun. Dalam artian dia meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya minta beras kepada Allah Subhanahu wa taala, beras tidak akan mungkin turun dari langit begitu saja tanpa dengan adanya usaha yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi yang pertama adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita ingin meminta sesuatu. Yang kedua, ketika kita sudah meminta sesuatu, tentunya yang kita pinta itu adalah kita dengan serius untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apabila kita memohon dengan serius, dengan hati yang lapang, dengan mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita minta tersebut insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga adalah selain daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dengan serius. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa
kita sebagai orang yang beriman tentunya adalah menjalankan daripada perintah yang Allah tetapkan kepada kita. Maka sangat mustahil sekali kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah menjalankan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, mungkin nanti suatu saat itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah memberikan tersebut bukan dengan keikhlasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan lanjuran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan kata lain adalah istidrat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dengan Allah senang kepada hambanya tersebut, tetapi Allah munyak sudah dengan hambanya yang selalu memohon tetapi tidak pernah menjalankan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ada makna yastajibuli. Nah, kata ini mempunyai makna melaksanakan daripada perintah Allah. Nah, doa di dalam ibadah seperti bulan Ramadan ini memiliki derajat yang tinggi sebagaimana doa yang orang-orang yang dijalimi. Artinya kita meminta sesuatu, kita perlu dekat. Kemudian kita meminta sesuatu, apa yang kita minta itu dengan serius. Tentunya kita juga adalah menjalankan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manakala kita mau dikabulkan doa kita, manakala doa kita ingin diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya syarat-syarat yang wajib kita lakukan adalah yang pertama tadi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap ridhonya, kemudian kita berdoanya dengan serius, dan jangan lupa kita menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat daripada syaratnya daripada doa itu bisa terkabul adalah berbuat baik. Manakala doa kita semakin berpeluang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengikutinya dengan selalu berbuat baik yang berhubungan dengan orang lain. Makanya selain itu kita harus yakin pula bahwa Allah akan mengabulkan doa kita dengan catatan kita berbuat baik. Maka daripada itu ada yang namanya adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan hubungan vertikal kita, dan hubungan daripada horizontalnya adalah hubungan dengan manusia. Ada hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, menjalankan daripada segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hablum minannasnya adalah kita bisa berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian yang kelima, syarat terkabulnya doa itu adalah waktu yang mustajab. Ya, waktu yang mustajab daripada apa yang dikabul. Jadi ada 5 tadi itu syarat daripada dikabulkannya doa yang sesuai yang kita ambil daripada ayat, yakni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati da ijada'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Itu yang ada di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 186. Nah, daripada itu pula kita berada di dalam bulan Ramadan ini. Kita berada di dalam bulan Ramadan ini, itu ada waktu-waktu daripada doa mustajab. Ya, daripada doa mustajab setidak-tidaknya ada 6, di manakala kita berdoa, insya Allah Allah akan mengijabah daripada doa yang kita panjatkan tersebut. Yakni ada 6. Salah satunya adalah pertama, doa yang mustajab itu adalah pada saat kita bersahur. Ya, pada saat kita bersahur, termasuk salah satu daripada 6 doa yang mustajab
atau doa yang terkabul manakala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahur juga merupakan waktu yang tepat untuk memanjatkan doa. Maka daripada itu, kita selalu berdoa sebelum menyantap makan sahur. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Bukhari Muslim, yang artinya Allah atau Rabb kita turun ke langit dunia ketika tersisa daripada sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan beri. Dan siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, doa yang mustajab adalah sepanjang berpuasa di bulan Ramadan juga merupakan waktu yang mustajab dikabulkannya doa-doa. Jadi kita jangan lupa untuk selalu memanjatkan di setiap kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita, yakni dalam 5 waktu yang kita kerjakan. Terlebih lagi kita lakukan dan kita laksanakan di dalam bulan Ramadan ini. Tentunya pahala yang wajib yang kita lakukan, salat wajib yang kita lakukan itu insya Allah akan berlipat ganda. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya ada 3 golongan yang doa mereka tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah doa orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Jadi doa orang yang berpuasa hingga ia berbuka itu adalah salah satu doa yang sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah imam yang adil. Doa imam yang adil juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah doanya orang-orang yang dijolimi, juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Mastawan Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang mustajab selanjutnya yakni adalah yang ketiga, yakni menjelang berbuka. Waktu yang paling dinanti-nanti oleh semua umat muslim setelah lelah berpuasa, menahan haus, menahan lapar dan menahan amarah. Ternyata waktu tersebut juga menjadi salah satu daripada yang dinantikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didengar doa-doa kita itu. Bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang artinya sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak tertolak pada saat berbuka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Doa apa? Doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala atau doa yang mustajab yang selanjutnya adalah pada hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari yang istimewa bagi umat Islam sehingga di dalam hadis itu disebutkan sebagai Sayyidul Ayam, penghulu daripada segala hari. Dalam satu minggu adalah ada hari yang istimewa, yakni adalah hari Jumat. Dalam satu tahun, dalam satu bulan juga ada yang istimewa, yakni bulan Ramadan. Dalam satu tahun juga kan ada bulan yang istimewa yang dimana berkah Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala, magfirah Allah Subhanahu wa taala diturunkan, yakni adalah bulan Ramadan yang seperti kita jalani pada saat sekarang ini. Kembali kepada semula tadi, jadi hari Jumat termasuk adalah merupakan waktu berdoa yang sangat mustajab, di mana segala doa yang dipanjatkan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang artinya di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa di waktu itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Jadi di hari Jumat itu ada waktu yang mustajab kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangat doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian riwayat mengatakan ketika khatib berada di atas mimbar manakala dua khutbah yang disampaikan. Para pemirsa Matsawan Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang mustajab yang kelima adalah dalam bulan Ramadan terdapat salah satu malam yang istimewa, yakni lebih baik daripada 1000 bulan, yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya dianjurkan untuk kita memperbanyak ibadah dengan beriktikaf di masjid untuk mendapatkan malam tersebut, karena di malam tersebut merupakan waktu yang terbaik untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apa yang kita minta dan apa yang kita mohonkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang dilantunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang artinya pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Ini dah terdapat di dalam Quran surah Al-Qadar ayat 4. Tanazzalul malaikatu warruhu. Yang keenam, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan adalah terkabulnya doa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah sepertiga malam terakhir yang dimulai dari pukul 00 sampai dengan kisaran jam 4. Selain berdoa, waktu sepertiga malam juga sering digunakan untuk melakukan sholat lail manakala di luar bulan Ramadan. Itu adalah merupakan komunikasi kita dua arah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pembatas apapun. Manakala kita bisa melakukan tersebut, kita akan bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa batasan apapun, tanpa dinding apapun. Sementara mungkin daripada sebagian di antara kita mungkin terlelapnya tidur di pertengahan malam tersebut, kita bisa mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala segala apa yang kita inginkan dan segala apa yang kita maui. Hal ini sebagaimana yang dimaktub di dalam hadis kursi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir di setiap malamnya, kemudian berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa saja yang meminta sesuatu kepadaku, pasti akan aku beri. Dan siapa saja yang memohon ampunan daripadaku, maka aku akan ampuni. Ini yang termaktub di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa Matsawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain daripada doa yang mustajab di bulan Ramadan yang kita panjatkan, tentunya doa itu akan mustajab manakala kita memenuhi daripada kriteria-kriteria syarat-syarat yang ditentukan tadi itu. Yang pertama adalah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita menginginkan sesuatu, kemudian kita dengan serius meminta sesuatu tersebut, kemudian pula kita menjalankan daripada perintah yang Allah berikan kepada kita, dan kita juga berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada syarat-syaratnya tadi itu yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah menjalankan perintah Allah,
kemudian kita berdoa dengan serius, kemudian kita berbuat baik kepada sesama manusia adalah salah satu juga daripada syarat kita atau syarat dikabulkannya doa kita. Yang kelima adalah waktu doa yang mustajab itu. Nah, maka dari itu, mumpung kita masih di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala apa yang ingin kita minta. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan daripada hajat-hajat kita tersebut. Demikian untayan Ramadan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita dan bermanfaat bagi kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.